saat berada di liang kubur, bahkan sampai di atas Shiratal Mustaqim yang terbujur. Dialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ibu-ibu, hari ini tolong dibantu almarhumah Jasminar binti Jairin ini dengan bacaan sholawat. Bu ya. Sholawat itu Bu sama dengan air ini. Air kalau diisi air sampai penuh, maka diisi terus akan tumpah ke piring kecil. Rasulullah itu tidak perlu didoakan. Sholawat itu kan artinya doa. Ya, semoga Rasulullah selamat, semoga Rasulullah sejahtera, semoga Rasulullah itu segala. Tapi Rasulullah itu nggak perlu didoakan. Cuman ini karena perintah. Ya Bu? Karena perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memerintahkan kepada manusia sholat. Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kepada manusia puasa. Allah tidak puasa. Tapi khususul bil khusus. Allah memerintahkan manusia untuk bersalawat. Allah pun juga bersalawat. Yang bersalawat bukan saja Allah. Malaikat bersalawat. Bukan saja malaikat. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, cacing yang ada di dalam tanah, semua berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kalau ada umat Rasulullah yang tidak mau berselawat, maka didoakan oleh malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan diterima puasanya, jangan diterima sholatnya, jangan diterima ibadahnya orang-orang yang tidak suka berselawat. Ibu, sedikit nih Bu. Selawat ini supaya kita sugesti aja ini. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan berbagai macam bentuk. Ada wanita yang masuk ke dalam neraka paling banyak. Rasulullah bertanya, ya Rasul, kok wanita yang paling banyak di alam api neraka? Kenapa? Malaikat Jibril menjawab, hunna yakfurnal asir. Wanita-wanita itu banyak yang masuk ke dalam api neraka karena dia itu tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perasaannya kepada suaminya. Lalu Rasulullah juga melihat ada malaikat yang sungguh sangat banyak tangannya. Tangannya banyak, jari jemarinya banyak sekali. Sampai disebut dengan malaikat sejuta jari. Dikala itu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, itu malaikat apa Jibril? Jibril menjawab, itu adalah malaikat sejuta jari. Tugasnya apa Jibril? Nah jemaah lah sampai kaji di situ. Tugas malaikat sejuta jari itu. Ada sampai ini? Lah sampai Pak? Udah nyelek. Malaikat sejuta jari itu tugasnya mencatat hujan yang turun dari langit. Itu dicatat oleh malaikat sejuta. Jadi Bu, hujan-hujan yang turun dari langit itu bukan saja sembarang hujan, tapi sudah di-planning dan direncanakan oleh Allah Subhanahu. Pak bisa mencatat Pak hujan yang turun dari langit. Apalagi tugasnya wahai Jibril? Tugasnya mencatat daun-daun yang gugur dari pohonnya. Jadi kalau daun-daun itu jatuh dari pohonnya Pak, itu sudah rencana Allah. Rasulullah bertanya apa yang tidak bisa dicatat oleh malaikat Jibril.
malaikat sejuta jari. Oh Rasul, semuanya bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari. Hanya satu yang tidak bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari. Kira-kira apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Lu sampai juga jadi Pak. Yang tidak bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari ketika umat Rasulullah membaca sholawat. Jadi kalau awak membaca sholawat gubuk, pahalanya tidak bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari. Keberkahannya tidak bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari. Saking banyaknya pahalanya, saking banyaknya manfaatnya. Jadi sholawat itu Rasulullah ini udah penuh. Ini kalau air diisi dengan penuh, maka itu adalah keberkahan milik Rasulullah. Kemudian kita yang membaca sholawat sama saja mengisi air tumpah ke bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tumpah ke bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tumpah ke bawah. Yang tumpahannya inilah milik umat Rasulullah yang membaca sholawat. Tanya ibu-ibu kalau pengen kaya banyak baca sholawat. Kalau pengen masuk surga baca sholawat. Karena Rasulullah itu udah lengkap. Rasulullah kaya, Rasulullah hebat, Rasulullah pintar, Rasulullah cerdas. Semuanya Rasulullah sudah punya. Kalau seandainya kita ingin seperti Rasulullah, banyak baca sholawat, airnya tumpah ke bawah, itu yang kita minum. Nah hari ini kalau kita berselawat, manfaatnya untuk almarhumah. Kenapa untuk almarhumah Ustaz? Karena almarhumah yang bikin acara. Kalau Pak Afrizal yang bikin acara, bakal Pak Afrizal. Ya Pak? Itu mau bikin acara siapa? Almarhumah kan? Keluarga almarhumah. Jadi awak kini Bu, dibaca salawat tujuan aja Wak untuk almarhumah. Dan memang pahalanya untuk almarhumah. Sama-sama sedikit ya kita baca Bu ya salawat ya. Salatullah ya Bu, ramai-ramai Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi Bu supaya almarhum senang Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak almarhum siapa yang mana? Anaknya? Keluarga almarhum? Nah, kalau ada keluarga almarhum, jangan lupa setiap hari bacakan sholawat untuk almarhumah Ibu Jasminar. Ustaz, sampai nggak sholawat kita? Kalau tidak sampai, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya Bu, kalau khutbah Jumat itu Bu, kalau khutbah Jumat ada doa yang wajib dibaca oleh khotib. Kalau doa itu tidak dibaca, sembahyang orang satu masjid tidak sah. Apa doanya Pak kira-kira Pak? Apa itu doanya Pak kira-kira sembahyang di Allahumma fir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina al ahya'i wal amwat. Itu dalilnya Bu. Kalau ada orang mengecehan tuh doanya tidak sampai, pahalanya tidak sampai, itu orang Wahabi, itu orang Syiah. Dan mereka memang punya dalil, dalilnya juga Al-Quran. Itu hanya perbedaan pendapat. Kalau kita yang tahu, kita yakin itu sampai. Sebab itu doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa orang-orang Islam. Itu kan artinya apa? Yang laki-laki dan yang perempuan. Dosa-dosa orang yang beriman, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, ampuni ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, ampunilah ya Allah. Itu wajib dibaca oleh seorang khatib. Kalau seorang khatib tidak membaca doa itu, seluruh jemaah tidak sah sholat Jumatnya. Ya Pak, berarti kita didoakan dan disuruh mendoakan orang yang sudah mati, amwat. Amwat itu jamak daripada mautun. Mautun, mautani, amwat. Jadi orang-orang yang mati itu wajib didoakan setiap hari Jumat dan doa itu tembus ke arasy. Nah, ibu-ibu sekarang ini tujuannya untuk itu, takziah, mendoakan Ibu Jasminar. Tolong Ibu Yanti, saya ingin tahu nih, Ibu Jasminar ini kira-kira apa amalannya yang paling bagus menurut Ibu? Nan tahu-tahu, kira-kira apa? Nggak, kalau katanya Ibu Jasminar kok puasa nggak? Lainnya poso, lainnya zakat, lainnya sembahyang. Kalau tahajud pernah enggak? Kalau bisa ditelepon, pernah enggak tuh Ibu tahajud? Lain kali kalau awak meninggal apa, meninggal mak, tahu. Oh ini wacok sembayang ke Kota Baru, Ustaz. Harus tahu Ibu. Coba Bu Yanti saya ketik salah. Ceritalah apa nan ranca-ranca dari Bu Jasminar pun Ibu tahu. Dah sobo. Nya lamo di mak. Tolong tetangga nan cerita seketek. Di kamu. Rajin ke surau. Kalau surau no dua na di mak. Iku awak tanya ke ibu karena Rasulullah itu pertanyaannya begitu kepada almarhum. Nah, jadi ditanya oleh ke ibu-ibu, sianan tahu sih kok tolong namanya Bu. Naranca-ranca sana buru-buru aja. Naranca-ranca cuma nan sianan tahu. Kok ibu kan nah ibu kecamatan kok ibu yo. Kan ibu kok yo. Saumuan. Aboni, coba ibu cerita seketek. Nang gadi-gadinya ba, nang gadi-gadinya. Lo. Bu, karya seketik sore ibu, Bu, enggak pernah menyakiti orang. Coba, Bu. Lah haji nih, Bu. Itulah pertanyaan Rasulullah. Ketika jenazah lewat, Rasulullah berkata, wajabat alaihil jannah. Ada jenazah lewat, diceritakan oleh sahabat, oh Rasul, ya Allah, itu Bu Jasminar, itu Rasul. Dia bergaulnya bagus, sholatnya bagus,
puasanya bagus. Coba terus dalam sekali Ibu. Supaya terang alin mereka Ibu. Puasanya bagus. Seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu mengakui kan Bu Jasminar orang elok kan? Ya kan? Itulah keinginan Rasulullah seperti itu. Ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berkata, wajabat, itu orang pasti masuk ke dalam surga. Kemudian lewat lagi jenazah. Sahabat berbicara, waduh itu jenazah tukang gunjing. Itu jenazah itu tidak sembahyang tuh Rasul. Kemudian Rasulullah juga menjawab, wajabat alaihin nar. Jenazah itu pasti masuk ke dalam api neraka. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berkata seperti itu? Kenapa engkau berkata seperti itu ya Rasul? Rasul menjawab, antum syuhadaullah fil ardi. Kamu kata Rasulullah adalah saksi bahwasanya orang itu orang baik dan malaikat tidak mau menyiksa. Jadi Bu, awak eko Bu, kalau masuk dalam kubur Bu, 7 langkah meninggalkan kuburan, datang malaikat mungkar dan nangkir bertanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Seluruh pertanyaan itu akan gampang dijawab kalau kita memberikan kesaksian kepada almarhumah atau almarhum. Rasulullah berkata, antum syuhadaullah fil ard. Para jemaah, para sahabat adalah saksi bahwasanya orang ini orang baik dan malaikat tidak akan mau mencambuk orang seperti itu. Bu, kalau kita dicambuk di dalam kubur, Bu, waduh, ya Allah ya Rabb. Malaikat itu namanya mungkar dan nangkir, disebut dengan gilalun, syidadun. Keras, bengis, hitam. Jadi kalau tamu beko dalam kubur Bu, hitam orangnya, bengis tampaknya, seram orangnya, itu malaikat mungkar dan nangkir. Masuk dia lewat tangan. Tangannya berkata, oh tangan saya ini sering bersedekah. Gak bisa dia masuk. Masuk dia lewat kepala. Oh kepala saya sering sujud. Gak bisa malaikat masuk. Masuk lewat tangan kiri. Oh tangan kiri saya ini selalu berbuat baik. Gak bisa dia masuk. Makanya Ibu kalau sholat itu yang menjaga diri kita dari siksaan malaikat mungkar dan nangkir. Bu tahu enggak Bu kalau disiksa malaikat mungkar dan nangkir? Sekali cambuk Bu, itu tubuh manusia itu akan hancur berkeping-keping seperti tepung. Makanya Bu di Jakarta itu ada orang yang berzina. Dia berzina Bu. Ketika suaminya pergi bekerja, dia ajak orang masuk ke dalam kamar. Kamar mana tuh Bu? Orang lain dia ajak masuk ke dalam kamar. Nggak usah diterangin Pak ya. Nggak tahu apa. 2 menit enak. 5 menit sedap. 10 menit fly on the sky. 15 menit turun keringat dingin. Kaki, tangan bisa digerakkan. Kepala bisa digerakkan. Tapi anggota yang di tengah tidak bisa bergerak. Yang laki-laki bingung, yang perempuan pun juga resah. Tangan bisa gerak. Kepala bisa gerak. Tapi yang di tengah tetap dempet.
Sampai suaminya pulang, dia lihat di dalam kamar, astagfirullah, ngapain orang? Tetap dempet, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Lakinya emosi, dipukul tuh suami orang-orang. Tidak bisa dipisahkan. Sehari tetap dempet, 2 hari tetap dempet, 3 hari tetap dempet. Kemudian dipanggillah seorang dokter. Dok, bagaimana ini? Ya, mau nggak mau, harus dipotong supaya bisa memisahkan mereka ini berdua. Ketika akan dipotong, datanglah ulama. Jangan dipotong. Ini adalah azab Allah bagi orang yang berzina. Orang yang berzina itu azabnya kes di alam dunia. Jadi ibu-ibu, ada 2 azab yang kes di alam dunia. Yang pertama orang berzina, yang kedua orang durhaka kepada bapak ibunya. Itu langsung di dunia diazab oleh Allah. Ketika dia mati dempet, kata ulama tersebut, ini nggak bisa dipisahin. Kasih aja Pak dokter, suntik mati. Disuntik mati. Matilah 2 pria dan wanita yang berlainan jenis. Ketika mati, dimintalah dokter ini untuk memisahkan. Lalu dokter ini menyiapkan pisau yang paling tajam. Bagaimana cara memisahkan 2 makhluk manusia ini. Pisau sudah dites ke ayam, tajam. Dites ke daun pisang, tajam. Tapi ketika digosokkan kepada 2 makhluk ini, pisau tidak mempan. Alhasil orang-orang Maruya itu, ibu kalau ke Maruya itu bisa lihat untuk menambah iman. Namanya kuburan batu. Ya. Akhirnya 2 makhluk ini, karena kewajiban seorang muslim harus menguburkan, kewajiban seorang muslim harus menyolatkan, keduanya dikuburkanlah di dalam satu lubang namanya kuburan batu. Di dunia disiksa, di alam barzakh disiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir. Teriakannya Bu, ya Allah ya Rob, terdengar oleh orang-orang sekitar Maruya ini. Jadi ada azab kubur itu yang diperlihatkan oleh Allah. Nah ibu-ibu kalau tahu anak gue atau suami gue nanalah almarhum selama ini ada kubur atau indah, bawa kucing ke situ. Kalau ada kucing ada ayam. Dia akan memberikan tanda-tanda karena ayam dan kucing ini mempunyai insting yang tajam. Kalau seandainya memberikan tanda, berarti orang itu disiksa di alam kubur. Kalau memberikan tanda-tanda begitu, disiksa. Maka itu Rasulullah ketika lewat di kuburan, dapat WA dari malaikat Jibril. Kalau Rasulullah itu dapat WA, kalau awak Pak, Bu, Pak, lewat di kuburan tentu ada apa ya? Pak tahu Pak. Lewatlah kuburan tu, tentu dia atunya disisa atau tidak orang tu. Tentu dia. Tapi kalau Rasulullah itu langsung dapat berita. Rasul, tuh si Panje sekarang disiksa tuh Rasul dalam kubur. Rasulullah melihat, aduh umatku disiksa dalam kubur ya Allah. Umatku disayang, jangan Allah, jangan disiksa umatku ya Allah. Lalu Rasulullah itu mengambil pohon kurma. Apa Bu? Apa Bu? Pohon kurma. Pohon kurma diambil. Ini ada jenazah. Ada kuburan. Di dalam sedang disiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tapi Rasulullah itu sedih. Umatnya disiksa di dalam kubur. Bagaimana cara keluarnya ya? Bagaimana cara menyelamatkan umatku? Itu yang diinginkan oleh Rasulullah.
Jangan sampai umatku disiksa di alam kubur. Ya Allah, bagaimana nih caranya? Bagaimana nih caranya? Akhirnya Rasulullah mengambil yang namanya pohon kurma, menanam di atas kuburan. Rasulullah bersabda, tasbih daripada pohon ini akan meringankan siksa orang yang dikubur. Jadi pohon itu bertasbih, Bu. Pohon saja bertasbih bisa meringankan orang yang disisa di alam kubur. Nah, kalau tasbih Ibu bagaimana, Bu? Mustahil nggak diterima? Mustahil kalau seandainya kita tidak percaya tasbihnya pohon saja diterima. Apalagi tasbih kita orang-orang beriman. Apalagi doa-doa kita orang beriman. Itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sudah mencontohkan pohon saja bertasbih bisa meringankan siksa orang yang ada di alam kubur. Makanya ibu-ibu aco ke kuburan, Bu. Doakan itu ama awa, apa awa, amai awa. Jangan balape laleh cuman itu, jangan seman mati anjing sedih. Anjing mati bu kuburan tinggasan, jangan itu, Bu. Rasulullah itu nggak ingin almarhumah itu disiksa di alam kubur. Sampai-sampai dia menanam pohon kurma. Sampai-sampai dia mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dibaca ketika kita ziarah kubur, maka orang yang berada dalam kubur itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Saya tahu tuh, Bu. Subhanallah. Coba ramai-ramai kita, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih itu, Bu, berguna untuk orang yang meninggal dunia. Kalau ibu datang ke bapaknya yang meninggal dunia, bacakan tasbih. Ya, Bu. Sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai. Jadi orang nan berada di dalam kuburan batu di Maruya itu, Bu, disiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir sampai sekarang. Kejadian semenjak tahun 2009 sampai sekarang, orang-orang yang ada di sekitar Maruya Ilir itu mendengar jeritan, tangisan, teriakan orang yang disiksa yang berada di alam kubur. Nah, hari ini, Bu, tolong kita bantu almarhumah Jasminar ini. Pak Ustadz, bagaimana cara membantunya, Pak Ustadz? Ibu-ibu berkata hanya khair. Apa itu, Bu? Khair. Ya. Bisa itu, Pak? Coba latihan, Cik. 1, 2, 3. Khair. Jadi awak sabu biko Bu Jasminar go orang baik. Ibu jawab yo sesama ibu yo. Wahai para jemaah, wahai para hadirin, ketahuilah bahwasanya almarhumah Jasminar binti Jairin ini adalah almarhumah yang baik. Annaha min ahlil khair. Karehel apa boleh terang alam. Annaha min ahlil khair. Annaha min ahlil khair. Itu sanang Bu Jasminar dalam kubur itu. Nah, ibu bapasan kan anak biko bu iko na paralu. Kalau ada mati biko tolong yo doakan. Tolong yo adon jadi saksi. Makanya waktu kalau di Jakarta ndak tahu ada sikol Bu yo. Kalau di Jakarta itu Bu pulang dari jenazah keluar dari rumah kurang mengecek. Para hadirin, kalau seandainya ada kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun yang tidak, mohon dimaafkan. Kalau ada hutang pihutang, mohon dimaafkan. Kira-kira dimaafkan. Di situ ada enggak seperti itu, Bu? Kalau ada itu berarti insya Allah awakku ka ditolong. Ya, Bu ya? Jadi kini insya Allah
almarhumah Jasminar ini bangga dan gembira kepada Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti. Nah, kalau bisa Ibu Yanti go ado galogo. Kalau di Jawa itu harinan 10 hari, harinan 100 hari dan lain sebagainya. Tujuan apa? Tujuan kok untuk menggembirakan almarhumah. Awaklah makan mungkin hasil jerih payah, sudah makan ruko-ruko yang dia buat, mungkin banyak sekali jasa-jasa almarhumah ini. Hari ini yang diminta oleh almarhumah adalah sedekahnya orang-orang yang hidup. Doanya orang-orang yang hidup itu yang diminta oleh almarhumah. Dalam hadis yang panjang Rasulullah pernah menceritakan, ada orang yang bersedih. Ditanya oleh sahabat orang lain, kamu kenapa bersedih? Gimana saya nggak bersedih? No. Si Fulan mendapatkan kiriman, ada uang, ada roti, ada biskuit dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang bergembira. Oh, kamu kenapa bergembira? Ya, saya dapat kiriman. Kiriman itu apa, Bu, bagi almarhumah? Doa-doa kita. Itu merupakan kiriman yang paling disenangi oleh Allah. Sedekah yang kita khususkan untuk almarhumah. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan ketika orang bertanya, ya Rasul, hal baqiya min birrin. Wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal dunia, nenek saya sudah meninggal dunia, suami saya sudah meninggal dunia, dan orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah saya masih wajib untuk berbakti kepada kedua orang